Nah, penyajian dan pengemasan, apa itu sih pengemasan? Ya, pengemasan makanan adalah cara menyuguhkan makanan kepada orang untuk diperjualbelikan yang telah ditata berdasarkan komposisi warna, tekstur, atau bentuk, rasa, aroma, dan alat kemasan yang sajian makanan. Ya, tujuannya buat apa pengemasan makanan ini? Ya, yang pertama itu adalah melindungi isi makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme. Ya, jadi ketika kita misalnya dikemas, dia untuk melindungi makanan tersebut. Ya, kemudian kalau misalnya hujan, jadi tidak basah gitu ketika kita dikemas. Ya, dan melindungi dari mikroorganisme. Yang kedua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis merek makanan. Jadi ketika kita mengemas suatu makanan, ya, maka dia menjadi daya tarik tersendiri. Dengan kemasan yang cantik dan punya nilai estetika, maka dia punya nilai jual yang tinggi nantinya, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah informasi mengenai makanan tersebut. Apa saja, ya, misalnya merek, ya, nama atau merek. Kemudian isi makanannya apa, beratnya apa, kode produksinya apa, keterangan khusus yang ada pada produk tersebut apa. Jadi ada 3 ya tujuan pengemasan makanan. Nah, kemasan adalah desain kreatif yang mengkaitkan bentuk, struktur, material, warna, cita, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Jadi, kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Ya, ini menurut Klimhawk dan Krasov ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis kemasan. Kemasan itu ada 3, ya. Yang pertama adalah kemasan primer. Apa itu kemasan primer? Ya, bahan kemasan langsung mewadahi bahan pangan. Seperti apa? Misalnya kantong plastik, ya, untuk produk dendeng sapi, sosis, ya, bakso, kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Jadi itu adalah kemasan primer. Yang kedua adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Jadi seperti misalnya kotak karton, ya, untuk produksi kornet, ya, kemudian wadah kaleng susu, kemudian kotak kayu, ya, untuk wadah buah-buahan yang dibungkus. Jadi kalau misalnya primer itu dia kontak langsung dengan produknya, kalau kemasan sekunder itu adalah kemasan kedua, ya, kemasan kedua setelah kemasan primer. Kemudian yang ketiga itu adalah kemasan tersier atau quarter. Apa itu? Ya, kemasan yang diperuntukkan untuk kemasan transport atau distribusi apabila makanan yang akan dikirim ke tempat lain. Ya, contohnya kemasan tersier ini adalah digunakan untuk pelindung selama pengangkutan. Contohnya kontainer, ya, atau misalnya kotak karton bergelombang. Ya, itu ya. Jadi ada 3 ya jenis-jenis kemasan. Ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini ada faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Yang pertama adalah sanitasi, ya. Apa itu sanitasi dan higienis? Ya, ketika kita misalnya mengolah sebuah makanan, ya, sebuah olahan makanan itu harus dicek, ya, kebersihannya, ya, bagaimana proses pengolahannya, ya. Kemudian ketika kita misalnya melakukan proses pengolahan ikan, ya, misalnya ketika kita masak ikan gitu kan, ya, itu dibersihkan insangnya dulu, jadi dibuang insangnya dulu. Kan ada sebagian yang tidak dibuang insangnya, dia langsung dimasak begitu saja, ya. Sebaiknya kita buang dulu insangnya kalau misalnya kita masak ikan, ya. Supaya apa? Supaya bakteri atau kumannya dia tidak ada, ya. Jadi setiap makanan ditempatkan dalam wadah terpisah, ya, diusahakan dalam keadaan tertutup, ya, saat penyajian agar jenis makanan tidak tercampur atau terkontaminasi dengan bakteri atau kuman, ya. Kemudian masih faktor yang nomor pertama, ya,
Jadi ketika makanan kita misalnya mengandung kadar kuah yang tinggi ya, baru dicampur menjelang dihidangkan. Jadi jangan sampai nanti makanannya rusak. Misalnya yang ada kuahnya, kayak misalnya ada daging misalnya sudah digoreng, nanti ketika dicampurkan dengan kuahnya ya, sup atau bumbunya itu dituangkan ketika akan disantap ya. Kemudian beberapa hidangan makanan itu nikmat disajikan dalam kondisi panas ya, seperti apa contohnya sup, misalnya soto ya. Kemudian peralatan yang digunakan seperti dus, piring, dan mangkuk harus bersih dalam kondisi baik. Bersih itu artinya sudah dicuci dengan cara yang higienis, baik artinya utuh, tidak rusak atau cacat ya, bekas dipakai. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit ya, dan memberikan penampilan yang estetis. Kemudian hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah cita rasa ya. Cita rasa itu apa? Jadi setiap konsumen itu punya cita rasa tersendiri, cita rasa yang berbeda ya. Ada konsumen yang memilih makanan karena cita rasanya, kemudian sensasi rasa, tekstur, dan bau ya. Jadi ketika kita misalnya sudah mencium aroma yang sedap, itu langsung menggiurkan. Itu juga cita rasa ya. Jadi cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli produk makanan. Kemudian yang ketiga ini adalah warna dan tekstur. Apa itu? Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau jelek ya. Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan ya. Jadi tekstur ini dinikmati dengan misalnya makanannya mudah untuk digigit, kemudian dia empuk dagingnya, kemudian mudah dikunyah dan dapat dinikmati dengan nyaman ya. Selain itu juga makanan disajikan bentuknya menarik ya, dan memiliki daya tarik tersendiri itu ya. Kemudian alat dan kemasan. Nah, ini yang harus diperhatikan, alat dan kemasan ya. Jadi seseorang yang membeli makanan di restoran kadang-kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Apalagi kondisi pandemi sekarang seperti sekarang ini ya, mungkin lebih higienis, lebih sehatnya ketika kita konsumsinya di rumah. Jadi kita mengemasnya misalnya yang ketika kita misalnya bisa dikonsumsi untuk orang lain untuk diperjualbelikan, berarti lebih baiknya membuat kemasan tersendiri atau alat kemasan tersendiri ya. Nah, di sini ada 5 alat penyajian. Itu yang pertama adalah alat penyajian tradisional ya. Contohnya apa alat penyajian tradisional ya? Itu contohnya misalnya daun pisang ataupun daun jati. Daun pisang misalnya seperti pepes ya. Pepes ikan itu dia tetap menggunakan daun pisang. Ada lagi misalnya nasi jamblang ya. Nasi jamblang itu kan dia dilapisi atau dibungkus dengan daun jati, yaitu khas sekali wanginya ya. Atau nasi timbel ya, itu ya. Nah, kemudian alat penyajian modern ya, ini adalah seperti bahan kaca, piring ya, dari piring misalnya keramik, plastik, atau baja anti karat atau stainless steel ya. Misalnya seperti ini, misalnya piring, kita gunakan piring keramik ya, ini pengemasannya seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya kemasan tradisional dibungkus dengan daun pisang tadi seperti tadi ya. Kemudian yang keempat adalah kemasan modern, ini bisa dibungkus dengan aluminium foil atau misalnya dengan plastik, misalnya seperti ini, atau ini gunakan aluminium foil ya. Kemudian yang kelima adalah penyajian kemasan dimodifikasi, misalnya bisa dengan mika ataupun dengan plastik ya, seperti itu ya. Ini